Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah merupakan kalimat yang sangat agung yang seharusnya senantiasa ia membasahi lisan-lisan kita. Kita mengucapkan kalimat tersebut tidak lain yaitu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yaitu kita bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk syukur yang bisa kita lakukan dan seharusnya kita lakukan yaitu kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa itu takwa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan setiap hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan didasari dengan ilmu. Lalu selain itu, selain kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita juga meninggalkan hal-hal yang Allah perintahkan kita untuk ditinggalkan. Kita meninggalkan hal-hal yang haram dengan dasar dengan ilmu, maka itulah takwa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, dan mungkin kita banyak bertanya-tanya, apa itu definisi sebuah sukses? Kita bertanya kepada orang, apa itu sukses? Maka mereka memiliki banyak sekali pandangan. Mereka memiliki banyak sekali jawaban. Ada yang menjawab bahwasanya sukses itu seseorang telah mendapatkan harta yang banyak, maka dia dikatakan sukses. Sukses itu saat ia mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan, maka itu sukses. Sukses itu saat seorang pelajar dia mendapatkan tempat belajar yang ia inginkan, misalnya jurusan yang ia inginkan, maka itu sukses. Maka seorang muslim ia memiliki pandangan yang berbeda terkait masalah sukses itu. Sukses menurut seorang muslim yaitu adalah yang mengembalikan hal tersebut kepada pengertian yang diberikan oleh Al-Quran
Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Telah sukses orang-orang mereka yang senantiasa membersihkan diri mereka. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Maka ini definisi sukses bagi seorang muslim. Ia tidak menjadikan kesuksesan itu barometernya adalah dunia, melainkan barometer bagi dia yaitu adalah barometer akhirat. Maka saat dia melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada dia, ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya ia sedang meniti jalan-jalan menuju sebuah kesuksesan, yaitu kesuksesan di hari akhir nanti, di hari kiamat. Lalu bagaimana definisi orang-orang yang gagal? Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang yang gagal, orang-orang yang mereka itu bangkrut. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang gagal. Maka mereka para sahabat menjawab dengan apa-apa yang mereka ketahui. Mereka berkata, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Para sahabat menjawab, itu orang-orang yang gagal, orang-orang yang dia itu tidak memiliki harta, yaitu adalah orang-orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, dan tidak memiliki harta-harta benda. Maka ini jawaban adalah jawaban dunia. Maka Nabi Muhammad SAW meluruskan pandangan para sahabat, yaitu faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Yaitu orang-orang yang muflis, yaitu di kalangan para umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Akan tetapi apa? Di dunia ia mencaci orang lain, ia menuduh orang lain, ia mengambil harta orang lain tanpa hak, ia memakan darah orang lain tanpa hak, ia memukul orang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ambil pahala orang tersebut dan diberikan kepada orang yang ia zalim. Jika pahala dari orang tersebut habis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ambilkan keburukan dosa-dosa dari orang yang ia zalimi, lalu Allah timbahkan dosa-dosa tersebut kepada orang tadi, orang yang menzalimi tadi. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala lemparkan orang tadi, orang yang menzalimi tadi, ke dalam api neraka. Maka di sini barometer suatu kesuksesan, suatu kegagalan, yaitu adalah barometer akhirat. Bukanlah barometer bagi seorang muslim. Kesuksesan yaitu adalah barometer dunia, tapi yang menjadikan akhirat merupakan pandangan utama, tujuan utama bagi dia. Maka seorang muslim harus menjadi pribadi yang pintar, pribadi yang cerdas. Yaitu apa? Saat ia dapat mendapatkan apa yang menjadi tujuan dia, ia membuat suatu perencanaan apa yang akan ia lakukan nanti, sehingga ia bisa mendapatkan tujuan yang ia kehendaki, yaitu akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim itu ia beriman bahwasanya kelak dia akan mati, dia akan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dia lakukan di dunia ini. Ia beriman kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siap yang berjamaah itu pasti akan mati. Kita semua di sini yang masih hidup ini itu akan merasakan suatu kematian, dan itu suatu hal yang pasti. Maka seorang muslim dia
menyiapkan dirinya. Amal apa saja yang dia bisa ia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika datang suatu kematian, kita tidak mungkin lari dari kematian tersebut, atau bahkan kita mengundur sedikit saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian mencoba untuk lari dari hal tersebut, sungguhnya ia pasti akan mendatangi kalian. Maka kematian itu suatu hal yang pasti. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hadhihi ladzat, banyaklah kalian mengingat-ingat hal yang dapat menghilangkan suatu kenikmatan. Kenikmatan di dunia ini akan hilang, yaitu dengan kematian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan kematian tersebut, tidak lain agar kita banyak beramal soleh, tidak lain agar kita meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Jangan sampai nanti saat kematian datang, maka yang tertinggal bagi diri kita hanyalah penyesalan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, yaitu ketika kematian itu datang mendatangi salah satu di antara kalian, maka ia berkata, rabbi irji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia lagi, la'alli a'malu shalihan fima tarak, agar aku dapat beramal saleh, melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkal perkataan tersebut. Kalla, tidak, sudah waktu kalian habis. Maka dunia ini, wahai kaum muslimin, merupakan tempat kita beramal, dan akhirat merupakan tempat kita mengambil hasil yang sudah kita usahakan di dunia ini. Maka sudah banyak sekali peringatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Coba kita perhatikan bagaimana pada bulan ini saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan banyak sekali peringatan dari bencana alam yang menimpa beberapa saudara kita, sebagian saudara kita. Contohnya di Aceh saja, sudah banyak sekali mereka yang sudah menemui kematian tersebut. Mereka dulunya berangan-angan hari esok akan melakukan ini, melakukan itu, akan tetapi dia tidak bisa melaksanakan apa yang ia inginkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di daratan dan di lautan. Tidak lain semua itu disebabkan oleh perbuatan manusia. Agar mereka apa? Agar mereka merasakan apa yang mereka perbuat tersebut. Dan musibah-musibah tadi Allah berikan kepada mereka tidak lain agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita saat melihat fenomena tersebut, yang harus kita lakukan di selain sisi kita membantu mereka, kita mendoakan mereka, maka kita juga mengambil ibrah di sini, mengambil pelajaran bahwasanya semua yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan kematian. Maka kita banyak-banyak mengingatlah kematian. Amal apa saja yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kematian. Ia pasti akan mendatangi kita semua. Di saat kita sudah siap ataupun saat kita tidak siap. Maka karena kematian itu suatu hal yang pasti, dan amalan kita itu bukan hal yang pasti,
Maka yang harus kita lakukan yaitu adalah mengupayakan hal yang tidak pasti. Kita banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati-hati kita, mengokohkan hati-hati kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Aceh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.